Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Syarifatul Masfiyah dengan NIM 225221192. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review artikel yang sudah saya ringkas dengan tema Effect of Zakat atau efek dari zakat yang berjudul Effect of Zakat on the Economic Growth in Select Islamic Countries Empirical Evidence, atau dalam terjemahannya bisa kita artikan sebagai dampak zakat terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara Islam, bukti empiris. Nah, di dalam artikel ini nantinya akan membahas peran zakat sebagai instrumen ekonomi dalam keuangan Islam, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di 8 negara mulai dari tahun 2004 sampai 2017. Zakat di sini juga sebagai bagian dari redistribusi kekayaan atau pendistribusian kembali kekayaan di dalam Islam, dan juga dipandang memiliki potensi untuk meningkatkan konsumsi, investasi, dan juga belanja publik, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian dalam metodologi penelitian ini menggunakan model data panel dinamis dengan menggunakan pendekatan Generalized Method of Moment atau GMM untuk menganalisis hubungan antara zakat dan juga pertumbuhan ekonomi. Sampelnya itu terdiri dari 8 negara muslim. Yang pertama yaitu ada Senegal, kemudian yang kedua ada Indonesia, ketiga ada Sudan, keempat ada Malaysia, yang kelima ada Qatar, yang keenam ada UAE, kemudian yang ketujuh ada Kuwait, dan yang terakhir itu ada Arab Saudi. Kemudian yang variabel yang digunakan di dalam artikel ini yaitu meliputi distribusi zakat, pertumbuhan PDB per kapita, keterbukaan perdagangan, jumlah uang yang beredar, dan juga serta peningkatan pertumbuhan populasi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai hasil dan temuan. Yang pertama di sini ada zakat dan pertumbuhan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa distribusi zakat memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Zakat mendorong peningkatan konsumsi dan investasi di kalangan penerima, yang pada akhirnya meningkatkan produk domestik bruto per kapitanya. Kemudian yang kedua ada keterbukaan perdagangan. Keterbukaan perdagangan ini juga ditemukan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan teori pertumbuhan yang dipimpin oleh perdagangan. Kemudian yang ketiga ada rasio uang beredar terhadap produk domestik bruto dan pertumbuhan populasi. Di sini rasio uang beredar terhadap produk domestik bruto tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian pertumbuhan populasi juga tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi dalam model yang digunakan. Selain adanya temuan dan juga hasil, di sini tentunya juga ada implikasi kebijakan. Ada 4. Yang pertama, pemerintah di negara-negara muslim yang 8 tadi itu perlu meningkatkan efektivitas pengumpulan dan penyaluran zakat agar dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian. Yang kedua, ada pendidikan dan literasi zakat bagi muzaki harus diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran zakat. Yang ketiga, ada transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan optimalisasi distribusi zakat. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu ada keterbukaan perdagangan yang harus didorong sebagai faktor tambahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim. Nah, dari hasil review artikel yang sudah kita bahas tadi, tentunya kita bisa tarik kesimpulan artikel ini memberikan bukti empiris bahwa zakat berperan sebagai faktor tambahan dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara muslim. Namun efektivitas pengelolaan zakat masih menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan dampaknya. Kemudian regulasi dan juga kebijakan yang lebih baik dapat memastikan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian presentasi review artikel yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.